Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan puasa di hari yang ke-8 bulan Ramadan 1442 Hijriah, dan malam ini adalah malam ke-9. Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Kalau bukan karena kekuatan dari Allah, pertolongan dari Allah, mungkin kita tidak bisa sempurna menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu permasalahan yang sangat serius, sensitif, dan perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari bersama. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa hambanya. Itu sudah pasti. Tidak mungkin Allah berbohong. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Memohonlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, aku ini dekat. Aku akan selalu mengabulkan permohonan hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Namun yang menjadi titik permasalahan di sini adalah terkadang kita sebagai hamba, sebagai manusia yang serba terbatas pandangannya, menganggap doa itu baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau apa yang kita minta kepada Allah langsung dikasih oleh Allah persis seperti apa yang kita minta, di waktu yang kita inginkan, di tempat yang kita inginkan, di porsi yang juga kita inginkan. Dengan begitu kita baru berkesimpulan, oh iya, Allah sudah mengabulkan doa. Inilah permasalahan banyak orang. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Segala-galanya, Allah Maha Bijaksana. Allah tahu betul kapan harus mengabulkan doa hambanya, di mana, apa bentuknya, berapa porsinya, kepada siapa. Terkadang kita sebagai seorang hamba yang terkadang ceroboh dalam berdoa dan buru-buru berburuk sangka sama Allah. Ya Allah, kapan Engkau kabulkan doaku? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada hadis hasan. Hadis hasan tentunya adalah hadis satu tingkat di bawah hadis sahih. Namun hadis ini tetap bisa kita jadikan dasar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Sa'id Al-Khudri, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim. Setiap orang muslim yang berdoa kepada Allah selama di dalam doanya itu tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahmi, illa a'tallahu ihda thalath, maka Allah pasti akan mengabulkan doanya dengan satu di antara 3 bentuk pengabulan. Apa yang pertama? Imma an tu'ajjala lahu da'watuh. Yang pertama, Allah akan memberikan persis apa yang ia minta, apa yang inginkan, bahkan di waktu dan tempat yang ia inginkan, langsung dikasih Allah. Ini yang pertama.
Bentuk ini mudah kita mengerti, semua orang menginginkan ini. Yang kedua, wa imma an yadzakhira lahu fil akhirah. Kedua, Allah akan mengabulkan doa hamba tersebut dengan cara Allah mengkonversi doanya menjadi pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah. Atau dengan kata lain, Allah akan mengabulkan doa kita di akhirat. Karena mungkin Allah tahu bahwasannya di dunia belum layak kita untuk hal seperti itu. Contohnya, kita sebagai kaum laki-laki, bapak-bapak, ingin punya istri 2, nggak kesampaian di dunia. Tenang aja, Allah sudah menyiapkan bidadari di surga. Ini salah satu contoh. Karena Allah tahu kita nggak akan bisa adil kalau punya istri 2, nggak akan bisa memimpin satu keluarga aja repot. Allah akan mengijabahnya di akhirat. Dan yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minasu'i mithlah. Yang ketiga, Allah akan konversi, kita minta apa tapi Allah kasih mengabulkan doa kita dalam bentuk Allah menghindarkan kita dari mara bahaya yang sudah mengintai kita sejak lama. Atau Allah melindungi kita dari sebuah kejahatan, atau Allah melindungi kita dari sebuah perbuatan dosa. Sudah jelas, inilah bentuk Allah mengabulkan doa hambanya. Terkadang kita yang suka ceroboh dalam berdoa, meminta sesuatu yang gak pantas untuk kita, dan kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta banyak harta, memang kalau sudah dikasih harta pasti akan lebih baik ibadahnya. Itu kendaraan pasti akan digunakan ibadah. Dengan kita dikasih kendaraan, sudah pasti kendaraan kita gunakan untuk silaturahmi, menolong keluarga, menolong tetangga, seterusnya. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala justru karena sayang kepada hambanya, Allah menunda apa yang kita inginkan. Kecerobohan dalam berdoa bisa saja terjadi dari seorang hamba. Dan ini sudah terbukti pada masa Rasulullah SAW. Ada seseorang berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma in kunta mu'aqibi fid dunya. Allahumma in kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, kalau Engkau ingin menghukum aku di akhirat nanti, Allah, mohon jangan Kau hukum aku, Allah. Hukumlah aku di dunia ini. Percepatlah hukuman di akhirat tersebut menjadi hukuman dunia, ya Allah. Aku tidak sanggup menghadapi azabmu di akhirat. Percepatlah hukuman itu kepadaku di dunia, ya Allah. Allahumma in kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajilhu fid dunya. Sekilas kelihatan doa ini benar, karena mungkin itu orang saking takutnya akan azab dan perkasanya Allah, sehingga dia minta dikonversi atau dipercepatlah hukumannya di dunia. Tapi ternyata setelah Rasulullah mendengar doa ini, salah. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, la tutik. Kenapa kau berdoa seperti itu? Kau tidak akan mampu menanggung hukuman Allah walaupun di dunia. Lantas Rasulullah kasih solusi alternatif. Apa doa yang terbaik kata Rasulullah? Afala taqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia dan akhirat, dan jauhkanlah aku dari azab api neraka. Begitu doa seorang mukmin. Kita tidak boleh nanggung-nanggung, apalagi ngasih pilihan sama Allah untuk mempercepat hukuman di dunia. Kenapa harus begitu kita berdoa? Allah gampang kok mengampunkan dosa kita, nggak perlu pakai hukum-hukuman di akhirat di dunia. Minta saja sama Allah secara gratis, bisa. Allah nggak akan tekor dimintain ampunannya. Ini salah satu bentuk bahwasannya doa ini tidak main-main, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang banyak juga terucap dari lisan kita, nggak tega melihat anak sakit, nggak tega melihat anak rewel, sakit mungkin dideritanya tidak enak banget. Terkadang banyak orang tua yang kelepasan ngomong berdoa, ya Allah pindahkanlah sakit anakku kepadaku, biarkanlah aku yang sakit ya Allah. Kalau memang ada kesalahan, hukumlah aku ya Allah, jangan kau hukum anakku. Terkadang muncul kata-kata seperti ini, jamaah yang dirahmati Allah. Ini tidak boleh, tidak boleh.
Ya kalau mau minta ampunan, diminta aja sekalian. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada keluargaku, kepada anakku, istriku. Berikanlah kesehatan kepada kami. Minta banyak-banyak sama Allah. Allah nggak bakalan tekor. Kenapa harus ngasih pilihan sama Allah? Hukumlah aku dan jangan kau hukum anakku. Seolah-olah Allah harus menghukum dan Allah nggak sanggup ngasih ampunan. Kesannya seperti begitu, kesannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kultum ini masih berlanjut pada pertemuan kami selanjutnya, dan kami akan membahas masalah doa. Berhubung kita harus sholat tarawih, dan di antara waktu-waktu yang diijabah doa adalah bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Mari kita perbanyak doa, perbanyak istighfar. Yang jelas Allah pasti mengabulkan doa kita. Kapan, di mana, apa bentuknya, berapa porsinya, biar Allah yang atur. Nggak perlu kita terseret dalam buruk sangka kepada Allah, sehingga kita terjebak dalam yang namanya isti'jal, kata Rasulullah. Yustajabu lil 'abdi ma lam yasta'jil, kata Rasulullah. Allah akan mengabulkan doa seorang hamba selama dia tidak beristijal. Apa itu istijal? Faqad da'awtu wa lam yustajabu li. Itu namanya istijal. Muncul pernyataan, kata-kata tuduhan kepada Allah. Percuma gua udah berdoa sama Allah bertahun-tahun, gak dikabulkan juga, ngapain juga berdoa. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Kita jaga lisan kita, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang, Allah Maha Kaya, Bapak Ibu. Sekalipun Allah memberikan kekayaannya ke seluruh makhluk di dunia ini, Allah tidak akan tegur. Allah tetap masih kaya. Kitalah yang miskin ampunan, dan terkadang juga kita miskin ilmu, miskin pengetahuan, sehingga terkadang kita buru-buru berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mari kita beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh ampunan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah maksimal di bulan Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.